Badass, mungkin itu kata yang tepat untuk menggambarkan manga One Piece chapter terbaru kali ini. Karena memang chapter kali ini penuh api dan juga pertarungan. Oda Sensei memberi judul manga One Piece chapter 1034 dengan sebuah kalimat, Sanji melawan Queen. Sepertinya chapter kali ini memang merujuk atau berfokus pada pertarungan Kuroashi no Sanji melawan Queen Sang Wabah. Sebelum berlanjut, sebuah puisi untuk kalian semua. Cerita kembali ke Pulau Onigashima. Sang pria pencinta wanita tengah bertarung dengan lawannya. Jangan pejamkan mata, karena kita akan terpana dengan sains dan api membara. Dan di akhir cerita, ketika mengetahui fakta sebenarnya, sang pria pencinta wanita menerbangkan lawannya dengan tendangan api dari neraka. Baik, kita mulai dengan cover chapter 1034. Cover chapter kali ini merupakan request atau permintaan dari salah seorang nakama yang bernama Ebi. Dalam cover chapter, kita bisa melihat Usopp sedang berada dalam sebuah festival mie, dan dia memenangkan hadiah jus untuk setahun yang dihadiahkan kepada anak-anak. Usopp menembak sasaran sambil santuy dan dari jarak jauh, sambil menggunakan topeng berbentuk gurita. Meski ini hanya cover request, aku tetap senang kalau sudah menyangkut soal God Usopp, dan berharap panggungnya segera Oda Sensei buat di Ars kali ini. Karena biasanya di akhir-akhir Ars selalu ada aksi menarik dan penting yang Usopp lakukan. Tapi bagiku pribadi sih, aku mengharapkan dia bisa bertarung by one dengan salah satu lawan kuat di Onigashima. Meskipun tidak dipungkiri, perannya juga penting saat membantu Otama menjinakkan para gifter dan headliner. Dan harus kalian ingat, Usopp sudah menggaungkan informasi jika dia yang sudah mengalahkan beberapa eksekutif Kaido. Hal ini tentu juga akan semakin melambungkan namanya usai Ars Wano Kuni berakhir. Wadidaw. Kemudian berlanjut, kita masuk poin yang kusebut, upaya besar yang tak terlihat. Yap, kita memang berpindah ke sudut pandang lain, di luar Pulau Onigashima yang melayang di udara. Sang pewaris sah tahta Shogun negeri Wano Kuni, Kozuki Momonosuke, yang dalam wujud naga raksasanya sedang berupaya menghentikan jatuhnya Pulau Onigashima yang mulai kehilangan api Homuragumo yang sebelumnya Kaido ciptakan. Dan karena Momonosuke kesulitan untuk menciptakan awan api yang serupa, dia mencoba menghentikan atau menahan pergerakan Onigashima yang perlahan memang mendekati wilayah atau pusat ibu kota bumi. Dan jika kita melihat aksi Momonosuke yang sekilas Oda gambarkan di chapter 1032 dan 1033, dua hal berbeda tengah Momonosuke lakukan dalam wujud naga raksasanya. Pertama, di chapter 1032, nampaknya Momo mencoba menahan laju Onigashima yang perlahan bergerak ke ibu kota bumi. Kalau kalian tidak percaya, lihat dia berada di depan dari sudut pandang kita, melihat gunung tengkorak dengan matanya yang terlihat. Dia menggunakan tubuh naga raksasanya untuk menahan pergerakan Onigashima. Dan yang kedua, di chapter 1033, Momo dalam wujud naga raksasanya mencoba menarik Onigashima dari arah belakang, dari sudut pandang depan gunung tengkorak dengan matanya sebagai penanda yang kita lihat. Jadi, selain menahan, Momonosuke juga melakukan tarikan agar Onigashima selain dihentikan mendekati ibu kota bunga, juga nampaknya diupayakan dijauhkan atau menjauh. Dan entah kenapa, aku jadi berharap jika memang nanti Onigashima akan jatuh, dia sebaiknya jatuh di tambang penjara Udo, biar tuh pabrik menghilang dan hancur selamanya. Tapi jika perjuangan para samurai yang berusaha menghilangkan tirani di negeri Wano Kuni ingin dilihat warga Wano Kuni, khususnya warga di ibu kota bunga, maka jatuhnya Onigashima sebaiknya tidak jauh dari ibu kota bunga, sehingga semua bisa melihat dengan mata kepala mereka sendiri siapa yang benar dan siapa yang salah, siapa yang memperjuangkan negeri Wano Kuni. Berlanjut,
Ke poin selanjutnya, poin utama karena memang judulnya sudah mengungkapkan itu. Sanji melawan Queen Sang Wabah. Pertarungan keduanya terjadi di dalam kubah tengkorak, tepatnya di bagian rumah bordil atau rumah kupu-kupu malam, Ea. Queen melancarkan serangan-serangan yang tidak asing bagi Sanji dan tentu bagi kita juga. Karena ternyata Queen selama ini hanya berpura-pura tidak tahu dan menunggu Sanji menggunakan Raid Suite Germa Double Seek-nya. Padahal sebenarnya dia sudah mempelajari semua tentang sains Germa. Bahkan dia bisa meniru semua jurus-jurus saudara Sanji. Mulai dari Sparking Palkri milik Ichiji yang juga bisa ia gunakan, dan ia namakan Sparking Queen. Ketika sinar laser keluar dari matanya, dan Sanji berhasil melompat menghindari serangan tersebut. Kemudian serangan selanjutnya adalah Henry Blazer milik Niji, yang ia namakan Henry Queen, di saat dia meregangkan leher dino mekaniknya sambil mengeluarkan serangan petir. Dan Sanji terkena serangan tersebut sehingga membuatnya terjatuh dan terhempas kembali ke tanah atau lantai. Kemudian serangan selanjutnya milik Yonji, Winds Danton, yang Queen namakan Winds Queen. Sebuah serangan cengkraman lengan mekanik sambil menghantamkan dan menyeret tubuh Sanji ke dinding kastil atau kubah tengkorak Onigashima. Kembali ke pembahasan, semua serangan itu Queen sembunyikan karena dia ingin menunggu dan mengalahkan Sanji saat dia menggunakan terlebih dahulu Raid Suite-nya. Karena dengan begitu, dia bisa membuktikan kepada Pinsmoke Judge jika dirinya lebih baik. Ada dendam pribadi nampaknya ini. Dan entah kenapa, warna rambut kemudian masa lalunya yang terhubung dengan Germa dan Pinsmoke Judge serta kaitannya dengan sains seolah menyiratkan ada pesan khusus hubungan spesial Sanji dan Queen atau dengan keluarganya. Menarik. Mari berlanjut terlebih dahulu ke pertarungan Sanji dan Queen. Di saat Sanji dipojokkan dengan Winds Queen atau seretan lengan dino mekanik milik Queen, Sanji yang dengan kekesalannya sudah dikaitkan dengan Germa atau Pinsmoke berhasil menghancurkan lengan mekanik Queen. Dan setelah terjatuh, kemudian bangkit kembali, Sanji balas menyerang Queen dengan tendangan Plancet Strike-nya. Sebuah serangan yang pernah dia lakukan pada Vergo di Fang Hazard. Queen kesakitan menerima tendangan api Sanji. Sanji mengatakan, "Sakit kan? Kau pikir hanya kau terus yang bisa unggul dalam pertempuran," ujar Sanji. "Mustahil kau tidak sakit dengan serangan barusan. Ditambah lagi, staminamu semakin melemah," ujar Sanji pada Queen kembali. Sanji kembali berkata, "Aku sudah memilih jalan hidupku sendiri. Aku tidak lagi seperti saat kita bertarung di lantai 5, ujar Sanji. Inilah juga yang menjadi alasan kenapa para samurai mencoba menahan para kroco Kaido di lantai 5. Tujuannya nampaknya agar Sanji tidak terganggu dan bisa fokus bertarung 1 lawan 1 melawan Queen Sang Wabah. Kembali ke Sanji dan Queen. Queen kembali mengeluarkan jurus yang ia tiru dari Germa Double Seek. Dan kali ini adalah kekuatan milik Sanji. Jika dia menggunakan Raid Suite-nya, yaitu Steel Black, Queen menghilang dari pandangan. Namun bukan gentar, meskipun sempat sedikit kaget, Sanji kemudian memasang wajah serius dan dalam sekejap juga hilang dari pandangan Queen yang membuatnya terbelalak. Kemampuan Sanji ini seolah mengingatkan kita dengan momen di chapter 886 atau di saat dia dengan begitu cepat menyelamatkan Chippon dari serangan Charlotte Open. Kala itu, semua orang tidak bisa melihat keberadaan Sanji atau pergerakannya yang bergerak begitu cepat. Kru tercepat bajak laut topi jerami nih bos, senggol dong. Entah kenapa aku jadi berpikir, dengan semakin diungkapkannya fakta jika Sanji begitu cepat sampai tak terlihat. Apakah Oda Sensei sedang mempersiapkan Sanji untuk melawan musuh yang sangat cepat di masa mendatang atau di masa depan? Seperti contohnya Admiral Kizaru. Menarik menunggu kebenaran yang akan Oda Sensei ungkap selanjutnya. Kembali ke cerita, ada informasi yang muncul. Pertama, informasi bagi Sanji. Akhirnya dia mengetahui fakta sebenarnya. Jika sebenarnya dia tidak melakukan hal buruk kepada seorang wanita atau geisha yang diungkapkan namanya bernama Osome. Ternyata yang melakukan penyerangan adalah Queen
karena dia tidak terima wanita yang dia anggap paling terindah setelah kematian Komurasaki justru menolaknya. Dengan begini, kegundahan hati Sanji jika dia mungkin akan menjadi monster tak berperasaan itu nampaknya tidak akan terjadi. Sehingga usaha ibunya juga nampaknya tidak menjadi sia-sia. Informasi yang kedua, Sanji berhasil mengetahui keberadaan Queen yang sebenarnya tidak terlihat. Itu menunjukkan fakta jika Kenbun Sokuhaki milik Sanji juga sudah berada di level atas. Makhluk yang tak terlihat dapat dia temukan keberadaannya. Wadidaw. Dan hal ini diperkuat momen di mana Sanji berhasil selamat dari serangan Katakuri yang sebenarnya kita tahu merupakan user Kenbun level atas yang bisa melihat sekilas masa depan. GG parah nih Sanji. Selain cepat, Kenbunnya juga level atas. Ngeri. Dan kembali ke cerita, Sanji dengan daya tahan tubuh yang semakin kuat, kemudian kecepatan, semuanya digabungkan dengan tubuh yang sudah terlatih, ditambah Buso Sokuhaki dan kaki yang sudah terbiasa dengan panas. Sanji mengeluarkan jurus Double Jumble dengan level yang berbeda. Dia menamainya dengan Ifrit Jumble dan membuat Queen tersungkur dan berdarah saat menerima serangan tersebut. Queen nampak kesakitan, bahkan kemampuan tak terlihatnya juga ikut menghilang. Tidak berhenti sampai di situ, karena kita tahu Sanji sangat membenci orang yang menyakiti wanita. Karena Queen sudah menyakiti Osome, tentu kita bisa bayangkan betapa besarnya kemarahan Sanji saat ini. Terbakar, kaki Sanji terbakar. Tidak, ini tidak sekedar terbakar, ini membara. Sanji melancarkan serangan bertubi-tubi khasnya, seperti saat dia sedang memasak makanan, yang tentu kita semua tahu sangat keren dalam versi animenya. Di manganya aja sudah keren, apalagi nanti animenya. Walaupun kita tahu Toei seadanya menggarapnya, tapi tak apa, it's okay. Dan setelah menerima serangan bertubi-tubi, Sanji mengeluarkan serangan pamungkas, sebuah tendangan api yang nampak mengeluarkan petir, karena ini level berbeda dari biasanya. Queen Sang Wabah dibuat terbang oleh Kuroashi no Sanji. Sedikit membahas tentang jurus baru Sanji, Ifrit Jambe. Jika mencari informasi tersebut agak sedikit sulit, namun di salah satu kitab suci tertulis tentang itu. Oke, kembali ke hal yang ingin kubahas mengenai level api Sanji. Nampaknya itu level api yang berbeda dari level api yang pernah Sanji gunakan sebelumnya. Karena saat menggunakan jurus api ini atau Ifrit Jambe, semua hal Sanji gunakan dan gabungkan. Mulai daya tahan tubuh yang semakin kuat, kemudian kecepatan dengan tubuh yang sudah terlatih, ditambah Buso Sokuhaki dan kaki yang sudah terbiasa dengan panas. Terciptalah level panas yang paling panas. Kalian bisa lihat gambar ini Leo sebagai ilustrasi. Nah, bagaimana Leo? Dan terakhir, hal yang sempat kuperbincangkan dengan beberapa nakama adalah perihal serangan api Sanji yang tidak ada dalam tiruan serangan Queen dari Germa Double Shield. Apakah ini sebuah isyarat? Seperti yang kita ketahui, tidak ada manusia yang dapat menciptakan api kecuali pengguna kekuatan buah iblis, menggunakan alat atau teknologi. Dan yang terakhir, ras Lunarian. Jadi, api Sanji ini apa Leo? Ayo tulis pendapat atau teorimu di kolom komentar, karena aku ingin membuat pembahasan itu. Mungkin salah satu atau dua komentar kalian dapat membantu kita membuat sebuah ulasan selanjutnya. Yos. Baik, sesuai janji, sebuah pantun. Beli mangga sama Bang Mihao, malah dikejar si babun besar. Meski manga rehat sejenak, Bang Leo hadir meski sebentar. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.